الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kuncinya itu keluarlah Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Jangan ada lagi keakuan diri. Itu yang dikatakan namanya keluar dari keakuan diri. Ini yang disebut namanya mati sebelum mati. Mati sebelum ajal, mati di dalam hidup. Yang dimatikan itu adalah rasa keakuan diri. Nah, kita lihat Bapak Ibu cara mematikannya secara itikad, secara jazam. Nah, tubuh kita ini kan ada nih tubuh, ada hati, ada ruh, ada sir. Nah, kita lihat sampai kita kepada makna yang sebenarnya. Lihat, nyatanya gerak tubuh, ya kan? Ya, itu sebenarnya karena ada hati. Nyatanya gerak tubuh itu sebenarnya nyatanya gerak hati. Ya. Kalau kita tidak memandang kepada hati, tetap kita mengatakan tubuh inilah yang bergerak. Ya, tubuh inilah yang berbuat. Tapi setelah kita tilik ke dalam Bapak Ibu, matikanlah gerak tubuh itu, ya. Maka ketika itu barulah nyatanya gerak perbuatan hati kita itu. Yang kedua, matikan pula gerak hati itu, maka yang nyata adalah ruh. Jangan lagi ada merasa hati itu yang punya gerak. Hati itu yang bergerak, hati itu yang berbuat. Nyatakan dia di dalam itikad kita bahwa hati ini bergerak, hati ini berbuat, hati ini berkehendak, itu karena ada ruh. Ruh ini yang sebenarnya, yang diri Bapak Ibu tuh. Setelah kita paham yang diri Bapak Ibu itu adalah ruh, matikan lagi ke dalam, nyatakan lagi ke dalam bahwa nyatanya gerak itu sebenarnya adalah sir, rahasia. Nah, bukan ruh lagi Bapak Ibu. Yang diri Bapak Ibu itu dikatakan sir. Nah, siapa sir itu? Nah, sir itu yang disebut namanya dengan nur. Disebut namanya dengan nur. Nyatakanlah bahwa yang bergerak, yang berbuat itu adalah sir. Sir itu adalah nur. Dah paham kita bahwa yang bergerak dan berbuat pada diri kita itu adalah nur. Itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Nah, itu yang disebut Nur Muhammad. Lalu tikot lagi ke dalam, tilik lagi ke dalam. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Ini yang dikatakan. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini langsung daripada zat Allah. Alam dan diri manusia ini langsung daripada aku. Jadi setelah kita paham bahwa Allah itulah sebagai sumber gerak, maka nyatalah sumber gerak itu senyata-nyatanya itu pada perbuatan tubuh ini. Itu dia Bapak Ibu. Ya, nyatalah perbuatan Allah itu pada perbuatan tubuh itu. Ini yang Allah maksudkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah lah yang menciptakan dirimu dan Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Karena diri Allah cuma yang ada di situ Bapak Ibu. Tidak ada diri siapa-siapa karena dia cuma yang tunggal. Ya. Nah, jadi kalaupun disebut namanya Muhammad, ya, yang Muhammad itu tiada lain adalah diri Allah juga di situ. Tidak ada diri siapa-siapa, diri Allah juga tuh. Namun kesempurnaannya tanya Allah dan Muhammad tadi, itu nyatalah pada tubuh. Nah, inilah di dalam pemahaman tauhidnya, ya, mana yang Ahmad, mana yang Muhammad. Nah, ini yang mesti Bapak Ibu pahami.
Kan ini yang disebut insan tadi kan. Tubuh, hati, ruh dan sir. Kita dah tahu yang sir itu adalah Nur Muhammad itu Allah. Kan Allah cuma yang ada. Nah, kita lihat nyatanya kesempurnaan Allah dan Muhammad itu disebut namanya pada insan. Nah, disebutlah di situ insan itu ya ada tubuh zahir, ada tubuh batin yang disebut namanya ruh. Yang tubuh zahir Bapak Ibu ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Itu dia tubuh zahir. Sedangkan tubuh batin itu disebut namanya dengan Ahmad. Tuh. Jadi tubuh zahir namanya Muhammad, tubuh batin namanya Ahmad. Jadi penggabungan, perpaduan ya antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Ahmad dengan Muhammad, Muhammad dengan Ahmad, inilah yang disebut namanya dengan insan itu. Insan. Makanya al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Jadi siapa yang ingin kenal aku, kenallah insan itu. Karena insan itu adalah penzohiran diriku. Insan itu tajali diriku. Insan itu bahagian diriku. Insan itu nyatanya aku. Nah, itu maksudnya. Jadi diri Bapak Ibu ini adalah bagian diri Tuhan. Kalau bahasa Arabnya tajali namanya. Tajali itu kalau diterjemahkan dia kenyataan, perwujudan, copy paste, bayang-bayang, bagian, percikan. Kalau Bapak Ibu paham, ya, itu maksudnya. Jadi Muhammad nama zahirnya, Ahmad nama batinnya. Muhammad nyata pada tubuh, Ahmad nyata pada ruh. Nah, tubuh dan ruh itu, Muhammad dan Ahmad ini yang disebut insan. Insan itulah nyatanya kesempurnaan diri Allah ini. Ya. Nah, itulah baru ada pemahaman Bapak Ibu. Sadarlah di situ bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada lagi diri kita di situ. Kalau tidak ada diri kita ada selamat itu. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa may ya'tihi mu'minan. Nah, ini yang kedua nih. Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dirinya telah mukminan. Nah, mukminan itu dia telah mengenal. Mukminan itu dia telah menyaksikan. Mukminan itu dia telah liqa. Mukminan itu telah zuq. Pada saat dirinya mukminan, ma'rifat, musyahadah, liqa dan zuq, pada saat itulah dirinya itu tak terpandang lagi akan wujud keakuan dirinya. Yang terpandang hanya Allah di situ. Hilang dirinya Bapak Ibu, fana itu. Ya, ketika dirinya hilang dan fana, qad amilas solihat. Maka dia pun beramal soleh. Amal soleh yang dia lakukan setelah dia beriman, amal soleh yang dia kerjakan setelah dia makrifat, amal soleh yang dia lakukan karena setelah dia fana dan baqa, ini yang dikatakan amal soleh yang bermakrifat. Ini amal soleh yang diterima. Ini amal soleh yang sah tuh Bapak Ibu. Jadi amal soleh yang diterima dan yang sah itu amal soleh yang mengenal Allah. Siapa yang beramal tidak mengenal Allah, tidak dikatakan amal soleh, tapi amal salah atau amal toleh. Jadi amal soleh itu amal yang bermakrifat, amal yang telah mengenal Allah. Itu maksudnya tuh. Ketika dia telah beriman dan beramal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Aku tinggikan makomnya, aku angkat derajat dirinya. Makom yang Allah angkat, makom yang Allah tinggikan kepada orang beriman yang telah mengenal. Ini yang disebut namanya makom Aryan. Nih. Makom Aryan itu makom telanjang Bapak Ibu. Makom Aryan, makom telanjang itu maksudnya makom yang tidak ada lagi keakuan dirinya.
Itu yang maksudnya. Tidak ada lagi dirinya itu berwujud, tidak ada lagi dirinya itu yang bersifat. Tidak ada lagi merasa dirinya itu yang ada. Itu yang Aryan tuh. Dirinya telah lepas. Dirinya dah keluar. Dirinya telah hancur dan dirinya telah karam. Itu yang Aryan. Makanya makam Aryan itu makam telanjang. Ini yang dikatakan makam Tuhan. Itu maksudnya. Bukan pakaian zahir yang lepas Bapak Ibu, tapi pakaian batin kita tuh. Keakuan diri yang merasa itu lepas, dah hilang pada diri kita. Man arafa rabbahu fasadal jasad, itu dia maksudnya. Nih. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Nah, siapa yang telah mengenal Tuhan, ya, dah duduk dia pada makam Allah tuh, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang hayat, fasadal jasad, udah hancur dirinya tuh. Nah, nggak ada dirinya lagi, ya, udah tanggal pakaian dirinya, keakuan dirinya, yang ada hanya Allah di situ. Nah, kalau udah nyata Allah di situ Bapak Ibu, maka Allah itulah yang sebenarnya yang takbir kalau sholatnya. Allah itu yang rukuknya, Allah itu yang sujudnya, Allah itu yang duduk. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya diri yang sholat itu, diri yang si Ahmad tadi itu. Nah, siapa si Ahmad itu? Siapa Ahmad? Ahmad. Ini kita buka rahasianya dulu, rahasia huruf dulu. Ahmad. Ahmad itu, ya, itu singkatan Bapak Ibu. Ahmad itu diri yang batin tuh. Ya, mana diri batin tadi? Ruh. Diri yang zahir siapa namanya? Muhammad. Nyata pada? Tuh Bu. Disingkat namanya dengan Ahmad. Gabungan Allah dan Muhammad itu disingkat dengan Ahmad. Lihat. Alif ha mim dal. Alif ha. Ini Allah. Mim dal. Ini adalah Muhammad. Maksudnya tuh. Jadi Allah dan Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu diri yang batin. Itu ya Allah tuh. Maka hakikat yang sholat, hakikat yang takbir itu Ahmad. Ya. Hakikat ruku itu si Ahmad. Hakikat sujud juga si Ahmad. Hakikat duduk itu juga si Ahmad. Atau maksudnya itu diri Allah tuh maksudnya Bapak Ibu, bukan diri siapa-siapa. Makanya kenalilah si Ahmad itu sebenarnya. Si Ahmad itu yang roh. Kalau kita haluskan lagi ke dalam, kalau Bapak Ibu mau menyelami ke dalam lagi, tilik lagi ke dalam diri, bahwa segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada, ya. Dan yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Kenapa segala yang wujud dan ada itu hakikatnya tidak ada, dan yang sebenar ada itu adalah yang kosong tadi, yang tidak ada. Karena segala yang wujud dan segala yang ada itu asalnya daripada yang kosong. Maka kosong itu jangan dibilang tidak ada. Kosong itulah yang sebenar ada. Dia kosong tapi bersih, dia bersih tapi kosong. Contoh, Ustaz bilang dulu bawang. Kita ingin membuka kulit bawang supaya dapat. Ini bawang. Ketika kita korek kulit bawang ini supaya dapat isi, buka kulitnya, apa yang berjumpa Bapak Ibu? Kulit juga baru, belum bawangnya lagi. Buka lagi kulitnya, masih nampak isinya? Kulit juga. Buka lagi kulitnya, kulit juga Bapak Ibu. Sampailah habis kulit bawang itu dikupas, adakah berjumpa bawangnya? Tidak. Apa yang berbau itu? Bau apa? Baunya aja tinggal lagi Bapak Ibu. Baunya tinggal. Kita buka kulit-kulit supaya dapat bawang. Rupanya setelah habis kulit bawang itu dibuka, yang bawangnya juga belum berjumpa. Bawangnya belum bersobok lagi. Ya. Yang jumpa itu hanya baunya.
biarkanlah 5 menit, biarkanlah 10 menit. Setelah baunya hilang, apa yang tinggal lagi? Kosong. Jadi yang bawang tuh yang mananya? Yang kosong tuh lah yang bawang tuh. Kenapa? Asal yang bawang, asal segala yang ada, asal segala yang wujud, itulah yang kosong itu. Yang kosong itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah diri yang maha ada itu, diri yang maha wujud itu yang sebenarnya. Nah, itu mesti pahami. Ya, jangan dibilang kosong tidak ada. Kosong itu ada. Namun dia batin. Nah, contoh lagi. Ustaz beri contoh lagi banyak. 0. Kita membuktikan bahwa kosong itu ada. Dari 0 maka terbit angka 1. Angka 1. Ya. Apa tadi Rahmi? Hah? Titik. Pandang Ustaz, hilang titiknya. Lihat, kosong atau 0, dari 0 atau kosong ini, maka muncul namanya angka 1. Itu artinya, angka 1 ini secara hakikatnya, itu tidak ada. Nah, secara hakikatnya tidak ada. Ya. Kalau angka 1 itu hakikatnya tidak ada, lalu mana yang sebenar ada? 0 atau angka 1? 0 inilah yang sebenar ada. Kalau 0 yang sebenar ada, lalu angka 1 ini apa bagi 0? Aneh wujud 0 itu sebenarnya. Nah, inilah kenyataannya. Pandangan zahir nampak angka 1-nya. Pandangan zahir. Pandangan luar nampak angka 1-nya. Tapi pandangan dalam, pandangan hati nampak kok kosongnya. Jadi yang 1 itulah wujud yang kosong. Yang 1 itu wujud yang kosong. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga yang kosong tuh. Ya, karena kosong itu telah wujud. Kosong itu telah zahir, kosong itu telah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam inilah wujud yang kosong itu. Yang kosong itulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada. Yang sebenar ada itulah yang dikatakan namanya Tuhan. Yang namanya adalah Allah. Jadi Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, maka segala yang ada inilah kenyataan Allah. Kalaulah segala yang ada ini kenyataan Allah, maka segala yang ada inilah yang Allah itu, Bapak Ibu. Nah, kita lihat, tilik lagi ke sini. Nah, ruh tadi ya, yang amat tadi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.